Bapak Lurah Gumilir, dan juga para tamu undangan, tokoh masyarakat, dan hadirin wal hadirat yang terdiri dari 3 bagian: kelompok sepuh sing wis meh pada mati, kelompok muda, ini juga banyak anak-anak muda pada mati kemarin, dan ada anak-anak kecil yang hadir. Setidaknya kalau kumpul di masjid ada yang sepuh, ada yang muda, ada anak-anak, berarti masa depan kita punya harapan. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita bisa hadir di masjid yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersama-sama bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, sebelum saya berbicara bagaimana menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, izinkan saya menyampaikan sebuah pengantar bahwa Ramadan adalah bagian dari tagihan-tagihan Allah dan Rasul-Nya kepada siapapun yang sudah berikrar syahadatain. Mari kita mulai kajian ini dengan surat Al-Ankabut ayat kedua dan ayat ketiga. Ayat kita baca, kita pelajari bareng, kita sambut Ramadan, selesai. Saya kalau pengajian tidak lama, Habib Ghazali hafal dengan saya. Insya Allah pengajian tidak lama, tidak sampai asar, insya Allah. Sampai hari ini saya masih dijuluki sebagai juara 1 khotib di Purwokerto, khotib paling cepat khutbahnya sampai sekarang. 5 menit komplit, ya doa ya lain-lain, 5 menit. Di Masjid Jensud, di Masjid Polres, di Masjid SPN, di Masjid Fatimah Zahra, Masjid Agung, Masjid 17, semua 5 menit. Jadi yang tidak biasa mesti kepondal-pondal. Hanya 1 masjid yang komplain dengan saya karena khutbahnya 5 menit. Masjid itu komplain, Ustaz, jangan diulang khutbah di sini 5 menit. Kenapa? Karena kotak infak belum selesai muter. Saya bilang, masih mau undang saya lagi apa enggak? Masih Ustaz. Kalau mau masih undang saya, syaratnya 1 soft, 1 kotak infak. Perbanyak itu dengan toples makanan yang kosong. Saya khutbah lagi di situ, 1 soft sudah 1 kotak infak. Jadi bertahan 5 menit. Di Masjid Margono kemarin saya turun dikejar jamaah. Ustaz sebentar. Kenapa? Khutbahnya bagus. Loh kenapa? Saya nggak ngantuk. Gimana mau ngantuk, jawab saya. Wong mata ngantuk di hari Jumat itu mulai 10 menit khutbah. Ini 5 menit, nggak ada kesempatan ngantuk. Nah kalau pengajian masa 5 menit, ya tidak sampai asar lah, begitu ya Ustaz Ghazali. Bahwa Ramadan itu adalah bagian dari tagihan orang-orang yang sudah bersyahadat.
sebagaimana salat, sebagaimana haji, sebagaimana berjuang dalam Islam, itu semuanya adalah tagihan bagi orang-orang yang sudah bersyahadattain. Mari kita baca dari surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat 2. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Bapak Ibu adik-adik yang saya hormati, ayat 2 berisi pertanyaan Allah. Allah bertanya kepada orang-orang yang beriman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja menyatakan kami beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji? Ini pertanyaan Allah yang tidak perlu dijawab. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan pertanyaan ini bukan untuk ditunggu jawabannya, karena pertanyaan ini sesungguhnya adalah kalimat tanya yang tidak perlu dijawab dan isinya merupakan penegasan. Maka makna yang sebenarnya pertanyaan ini adalah orang-orang yang menyatakan beriman, orang-orang yang telah bersyahadat pasti akan diuji. Bapak Ibu sudah bersyahadat semua, betul nggih? Berarti siap-siap diuji. Mengapa Allah menguji setiap orang yang telah mengikrarkan syahadatain? Allah jelaskan dalam ayat ketiga. Dalam bahasa tafsir ini munasabahnya, hubungan ayat sebelumnya. Apa maksudnya Allah menguji orang-orang yang telah bersyahadat? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh Allah telah menguji orang-orang dahulu sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka sesungguhnya Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang benar syahadatnya, dan siapa yang tidak sungguh-sungguh dan dusta dengan syahadatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, syahadat kita ini kenapa diuji? Karena isinya memang 3 perkara yang akan ditagih. Dalam syahadat kita tercantum 3 perkara, mengandung 3 perkara yang akan ditagih. Pertama, Allah melalui syahadat. Maka kalau Bapak Ibu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, saya berjanji akan setia, akan terikat dengan aturan Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya berjanji akan terikat dengan aturan Rasulullah. Ikrar, sumpah setia, janji untuk terikat akan ditagih. Akan ditagih. Tagihannya seperti apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tagihan itu sesuai kadar keimanannya dan sesuai zamannya. Ketika di Mekah, awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tagihan itu yang pertama adalah Isra Mi'raj di bulan Rajab.
Isra Mi'raj dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy yang telah baca syahadat itu untuk menguji apa benar apa enggak ini syahadatnya. Maka mendengar informasi Isra Mi'raj ini, sebagian mereka, ya Rasul, engkau adalah utusan Allah, pasti benar, saya percaya. Tapi ya ada yang sami'na wa asaina. Gak percaya saya. Mosok gak sampai semalam Isra Mi'raj. Ada yang ragu, datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang Isra Mi'raj yang dikabarkan Rasulullah? Ente percaya apa tidak? Jawab Abu Bakar kepada orang-orang yang datang dan bertanya, Isra Mi'raj adalah informasi Rasulullah. Itu pasti benar, saya percaya. Ini ujian pertama bagi orang-orang yang Ramadan. Mari kita baca bareng-bareng. Yang sudah terbiasa berarti hari ini kita berdoa bersama. Yang baru dengar berarti akan membaca hari ini. Yang belum hafal dan tidak mungkin hafal karena sudah tidak punya kesempatan menghafal, karena sudah sulit menghafal, anggap saja membaca doa bersama kita hari ini. Saya baca, Bapak Ibu mengikuti. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini doa yang diajarkan Nabi menyambut bulan saat sakit. Siapa yang pengen sakit? Tapi ketika orang sakit, itu waktu yang paling cocok untuk mendekatkan diri kepada Allah, melampaui ketika sehat. Kalau lagi sehat kadang lupa, tapi kalau lagi sakit, berbaring di rumah sakit, cek itu yang dipegang apa? Quran, tasbih, yang odol-odol apa yang cetok-cetok itu. Biasanya enggak, tapi ketika tergeletak di rumah sakit, dia banyak mendekatkan diri kepada Allah. Itu waktu indah untuk mendekati Allah. Maka Imam At-Tabari mengatakan, kenapa allazi khalaqal mauta baru wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala? Kenapa al maut didahulukan, lalu baru Allah menyebut kematian? Kata Imam At-Tabari, karena maut adalah perkara yang paling tidak disukai manusia. Mas, kayaknya jangan domeh mati lo. Ora terima. Jangan datang ke orang yang tergeletak di rumah sakit. Moga-moga cepat mati ya. Marah gitu. Semua orang tidak suka dengan maut. Imam At-Tabari mengatakan itulah sebabnya kenapa al-maut didahulukan daripada al-hayat. Karena maut paling banyak tidak disukai manusia. Umumnya orang tidak suka dengan maut. Sedangkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan maut itu semakin dekat, semakin orang berbuat baik jika dia tahu akan maut. Ingat mati jadi ingat kebaikan. Geletak di rumah sakit jadi berbuat baik. Yang tidak biasa baca Quran jadi baca Quran walaupun geletak di rumah sakit. Itu ketika sakit. Yang berikutnya waktu paling indah untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah ketika tahajud.
Waktu indah itu. Tahajud itu kemauan sendiri. Tidak ada yang nonton. Tidak ada temannya karena sholatnya di rumah. Tidak ada CCTV. CCTV apa CCTV? Kaya wong bule. Tulis CCTV wong bule sing ngomong. Kita orang Cilacap CCTV. Wis masang CCTV tambahi tulisan. Areal ini diawasi CCTV. Wah, malingnya jadi tambah seneng. Wah, ana CCTV niki. Nah, tahajud itu waktu paling indah. Sujud bisa lama. Kenapa? Karena menikmati. Bisa menangis ketika sujud, curhat kepada Allah karena dia waktu terbaik. Beda dengan yang lain. Kemudian ketika Syawal, wah, waktu paling indah. Semua orang mengaku salah. Semua orang bahkan tidak kenal saja dimintai maaf. Ketemu nang dalan pangapuraku ya, padahal nggak kenal. Ya bagus itu. Cuma yang tidak bagus kalau sudah lewat Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah lupa. Ente sing salah loh, aku ora. Itu waktu indah Syawal. Dan waktu indah yang berikutnya adalah ketika orang di tanah suci untuk haji maupun umroh. Itu indah. Dengar azan, masjid. Belum azan, berangkat dulu. Itu di Mekah, Madinah. Jamaah haji yang saya bimbing itu kalau pertama kali datang ke Madinah atau ke Mekah, baru jam 1 malam sudah ngabani. Monggo teng masjid. Ya Allah, gasik banget. Kenapa gasik-gasik? Boten komanan. Itu tidak akan terjadi di tempat lain kalau tidak karena kekuatan iman. Tempat paling indah itu Mekah, Madinah. Mendengar azan ke masjid, mendengar azan ke masjid, sisa waktu baca Quran, zikir, dan seterusnya. Sedangkan yang paling banyak digemari orang seluruh jagat, waktu paling indah untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah Ramadan. Bulan yang sangat indah. Amaliyahnya dihitung Allah berbeda dengan amalan-amalan lain. Dan Ramadan kembali ke masjid. Maka melalui pengajian ini saya mengajak pada diri saya dan Bapak Ibu semuanya, mari kita bangun masjid kita dari Ramadan yang indah itu sampai berikutnya di bulan-bulan di luar Ramadan. Jamaahnya seperti Ramadan, kebersihan masjidnya juga terjamin, dan mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Saya beritahu ini sudah jam 11, sebentar lagi asar, jadi saya tidak akan melampaui asar. Moga-moga bermanfaat. Bapak Ibu diberikan kesehatan, terkhusus kepada teman-teman Yayasan Al-Mujahidin kami menyampaikan terima kasih dan semoga sukses semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab